Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatul ukhar, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man pariha bidkhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala penghormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan adalah milik Allah. Hari ini Jumat di penghujung bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, bisa melangkahkan kaki, mampu mengayunkan tangan. Nikmat yang luar biasa besar kepada kita semua. Kesehatan diberikan kepada kita, kesempatan beribadah dibuka selebar-lebarnya kepada kita pada hari ini. Semua tentu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam bering salam yang berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui khutbah singkat pada hari ini, Hatib berwasiat kepada kita semua, termasuk kepada diri Hatib sendiri. Sejauh kita berjalan akan sampai ke batas, sejauh kita berlayar akan sampai ke pulau. Yang dikagumi pada saatnya akan musnah, yang disayangi pun pada waktunya akan berpisah. Dunia hanya sebuah permainan senda gurau, laibu wa lahu. Duniamu itu hanya sebuah permainan senda gurau yang kekal, yang abadi, yang mampu bertahan lama. Justru alam berikutnya setelah alam dunia ini, alam akhirat. Oleh karena itu, sebelum kesempatan kita berakhir, sebelum berpisah ruh dengan jasad, sebelum ajal merenggut nyawa, sudah waktunya kita memberikan yang terbaik untuk persiapan bekal akhirat kita. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu panen. Tanganmu mencincang, bahumu lah yang akan memikul.
Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tinggal menghitung hari Ramadan pada tahun ini akan bertemu dengan kita semua. Kalau dulu di tahun sebelumnya kita banyak yang bersedih ketika Ramadan akan masuk, karena pandemi sedang melonjak, merangkak naik, dan terus menyebar luas. Di awal Ramadan pada tahun ini, justru pandemi COVID-19 sudah makin menurun, sudah jauh berkurang, sudah menyusut, maka pintu masjid pun sudah terbuka. Jemaah bahkan sudah diminta untuk kembali beribadah seperti biasa, meramaikan, menyemarakkan ibadah di bulan Ramadan, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Perintah puasa sebenarnya bukan perintah yang baru, tapi sejak umat dan Rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad juga sudah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah wajib kepada orang-orang sebelum kamu, min qablikum, orang sebelummu, umat terdahulu, kaum terdahulu, para nabi, para rasul yang diutus jauh sebelum Nabi Muhammad sudah melaksanakan ibadah puasa. Nabi Nuh sudah melaksanakan ibadah puasa. Nabi Daud sudah merutinkan ibadah puasa. Nabi Musa sudah merutinkan ibadah puasa dalam kesehariannya. Dulu sudah ada ibadah puasa itu. La'allakum tattaqun, agar dengan ibadah puasa itu kamu pasti jadi orang yang bertakwa. Karena itu jangan dibiasakan mengartikannya dengan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan tidak ada kepastian. Kalau yolah, kalau enggak, itu baju lain. Kalau mudah-mudahan masih samar-samar, ke atas tidak ada tempat bergantung, ke bawah tidak berurat. Kan mudah-mudahan. Kalau ya, iyalah, raja. Kalau enggak, itu baju lain. Akhirnya berulang kali pun Ramadan kita lewati, berpuluh kali pun Ramadan kita jalani, pengaruhnya tidak terlalu berpengaruh untuk merubah karakter menjadi orang bertakwa itu. Tahun ini, kalau keberkahan diberikan kepada kita semua, buatlah tekad, pasanglah niat, kuatkan semangat untuk menjadikan Ramadan tahun ini yang terbaik dari seluruh Ramadan yang pernah kita lewati dalam hidup kita. Karena tahun depan belum ada kepastian. Tahun depan belum ada jaminan. Tahun depan entah masih diberikan kesempatan hidup atau kita sudah di alam baka. Orang yang ingin memasuki bulan yang suci, Ramadan yang penuh dengan kesucian, syaratnya sucikanlah hati terlebih dahulu. Masuk masjid saja kita harus bersuci, karena masjid tempat suci. Suci dulu baru masuk. Pegang Quran saja kita harus suci, karena Quran kalam suci. La yamsahu ilal mutahharun, jangan sentuh kalau kamu tidak suci.
Suci dulu, baru sentuh Al-Quran. Tawaf di Ka'bah harus suci, karena Ka'bah tempat suci. Batal wudhu keluar, batal wudhu jangan berputar, batal wudhu jangan lanjutkan tawaf. Ka'bah tempat suci, suci dulu baru tawaf. Sholat menghadap yang maha suci, bersuci dulu baru menghadap, karena Allah yang akan disembah adalah Tuhan yang maha suci. Kalau masuk masjid harus bersuci, pegang Quran harus suci, tawaf harus suci, sholat menghadap yang maha suci juga harus suci. Memasuki bulan yang suci, mestinya kita sudah harus mampu mensucikan hati kita terlebih dahulu. Tidak ada gunanya badannya bersih tapi hatinya busuk. Karena itu yang dilimaukan, yang dibersihkan itu sebenarnya bukan kulitnya, yang dibasuh bukan sekedar badannya, tapi hatinya. Masyarakat kita memaknainya lain. Yang dilimaukan rambutnya, habis limau satu rumpun, tidak ada gunanya kalau hatinya busuk. Yang dibersihkan rambutnya, habis sampo satu lusin, di hatinya penuh dengan dendam, tidak ada artinya. Mandinya sudah di tiap lubuk, lubuk minturun, lubuk panjang, lubuk gadang, lubuk pisang, lubuk linggau, udah berulang kali dia mandi, tapi tidak mampu memaafkan orang lain. Apa gunanya? Air wudhu sudah berulang kali dihabiskan, anggota wudhu sudah berulang kali dibasuh, tapi air wudhu itu, anggota wudhu itu tidak bisa sampai ke hati. Kalau berwudhu yang dibasuh mukanya, tangannya, kepalanya, kakinya, hatinya bagaimana? Saya sering kasih contoh seperti ini. Kalau bapak saudara tidak mandi dalam satu kali sehari, bagaimana rasa badan? Kalau sudah seminggu tak mandi-mandi, bagaimana rasanya? Bagaimana baunya? Kalau sudah sebulan tak juga mandi, bagaimana orang di sekitar kita? Bagaimana resikonya kepada diri kita? Kalau sudah setahun juga tak mandi-mandi, kira-kira masih bisakah kita menjadi keberkahan bagi orang di sekitar kita? Jangan-jangan kemana-mana kita bawa penyakit, kemana-mana menjadi penyebar wabah, karena kuman sudah mulai menempel di tubuh kita. Sehari tidak mandi kita gerah, seminggu tidak mandi kita tidak kuat, sebulan tidak mandi kita mungkin tidak sanggup, setahun tidak mandi kita tidak akan mampu untuk itu. Bagaimana kalau hati kita sudah setahun tidak juga dibersihkan dari dendam, sudah setahun tidak juga dibersihkan dari penyakit hati, marahnya, sakit hatinya, masih dikumpulkan semua di situ. Bagaimana bentuk hati kita kira-kira ini? Oleh karena itu ada 3 pilihan sebelum masuk bulan yang suci itu. Karena kata Rasulullah ada jaminan, man pariha bidkhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niran. Orang yang senang hatinya, yang gembira perasaannya, yang sukacita dia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu alan niran. Allah akan haramkan jasadnya dari jilatan api neraka. Syukurlah kita kalau punya rasa gembira, rasa senang menyambut Ramadan. Tapi gembira itu bukan berarti
gembira karena terbayang akan pulang kampung, karena belum tentu bisa pulang kampung. Gembira bukan berarti karena sudah terbayang baju baru, terbayang akan punya makanan dan hidangan enak di rumah ketika berbuka. Gembira bukan berarti karena terbayang akan mengganti mobil baru, rumah baru. Gembira yang dimaknakan adalah mulai untuk mampu membersihkan hati. Nah, pilihannya ada 3. Orang yang mampu lebih dulu untuk meminta maaf, lebih dulu dia datang meminta maaf, itulah orang paling berani. Ke bapak saudara, kalaupun punya pangkat sampai jenderal, belum tentu berani itu, kalau tidak berani minta maaf. Jangan-jangan pengecut, jangan-jangan penakut, minta maaf pun tak berani dia. Salah, tak berani pula minta maaf. Mental rendah. Orang yang berani minta maaf, orang yang berani lebih dulu minta maaf, itulah sang pemberani itu. Orang sudah salah tak berani pula minta maaf. Sudahlah salah tak berani pula untuk menemui orang yang disakitinya. Pilihan pertama, kalau ingin jadi pemberani, jadilah orang yang lebih dulu untuk meminta maaf. Pilihan kedua, orang yang lebih dulu untuk memaafkan, lebih dulu dia memaafkan. Tak perlu salaman, tak perlu ketemu, tak perlu nampak orangnya, tak perlu ada apapun. Hanya karena ingin mengharap ridha Allah, itulah orang paling kuat. Bapak saudara, kalau ingin jadi orang yang kuat, tak perlu orang datang untuk minta maaf itu. Tak perlu orang datang untuk salaman. Tak perlu orang datang menemui kita. Kalau ingin jadi orang paling kuat, maka kuat itu bukan berarti kuat ototnya, kuat urat-urat di badannya. Belum tentu mampu dia untuk memaafkan orang lain. Kalaupun dia kuat bekerja, tapi kuat pula dendamnya, kuat bertinju, tapi kuat pula dan lama pula hilang sakit hatinya, apa gunanya? Dua, yang ketiga, tingkat yang lebih baik, lebih hebat. Orang yang mampu melupakan kesalahan orang lain, mampu untuk melupakan kesalahan orang lain. Dia tidak perlu orang minta maaf, dia tidak perlu orang menemui dia, tapi sudah dianggap selesai dan mampu dia untuk melupakan selama-lamanya. Itulah orang yang akan bahagia. Makanya salaman tangan itu tidak jaminan. Bapak kemarin nampak sudah salaman sama si Anu, siapa? Kawan daki lawan barek itu. Baju lah orang salaman saya salaman lu, Pak. Orang ke Ramadan salaman orang salaman awak. Itulah selesai masalah patang. Lah habis satunya. Apa yang selesai? Apa yang habis? Si kualah, si kualun. Berarti belum memaafkan pun belum. Tang orang satu lagi, Bapak nampaknya sudah salaman, sudah saya maafkan, sudah Bapak maafkan ya, tapi tidak bisa saya lupakan. Kalau takana, barik rasanya. Kalau nampak joyo, padih aja baru. Orang yang mampu melupakan kesalahan orang lain, itulah orang yang bahagia. Lalu puncak terakhir, yang paling tinggi sekali, orang yang mampu memohon ampunkan dosa orang lain yang telah menyakitinya, mampu meminta ampunan kepada Tuhan atas kesalahan musuh-musuhnya. Itulah orang yang terbaik.
Karena itu perintah dalam ayat bukan hanya sekedar memaafkan, tapi sanggup tidak untuk memohon ampunkan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kun tafazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Disebabkan rahmat Tuhanmu lah kamu berkasih sayang sesama di antara kamu. Kalau kamu tidak mau mengalah, kalau engkau tidak mau untuk mengalah, kalau hatimu tidak mau untuk melunak, basi kareh, basi banak, basi paka, tetap tidak mau mengalah, lampat demin haulik. Orang akan meninggalkanmu, orang akan menjauhimu. Kalau engkau tidak mau mengalah, orang juga akan meninggalkanmu. Karena itu, apa solusinya? Kalau ingin dapat rahmat itu, fa'fu anhum, maafkan mereka. Tidak perlu salaman, tidak perlu datang, maafkan mereka. Sudah dimaafkan, masuk kategori kedua. Wastaghfir lahum, mohon ampunkan mereka kepada Tuhanmu. Inilah yang sulit itu. Dan salahnya membuat masalah dia juga, pangkal bala dia juga. Nah, biarlah menjelang Ramadan saya maafkan, saya hapuskan kesalahannya. Tapi kalau den lo yang kemohon ampunkan ke Tuhan, den lo yang memohon ampunan seluruh kesalahannya, tantilah lagi. Wastaghfir lahum, mohon ampunkan orang tersebut kepada Tuhan. Karena itu Rasulullah keunggulannya di posisi itu. Sanggup memaafkan, sanggup untuk memohon ampunkan kesalahan orang lain kepada Tuhan. Kita kadang dendam sudah bertahun-tahun. Kakak beradik, badun sana, tapi tidak bahasa persapuan. Puasa anak kecil juga sanggup. Sholat tarawih anak kecil juga sanggup. Anak SD bisa. Baca Quran anak kecil TK bisa. Bersedekah, berimpak anak-anak lain juga bisa itu. Tapi memaafkan belum tentu orang sanggup. Kalau ingin masuk bulan yang suci, sucikanlah hati terlebih dahulu. Jangan-jangan hati anak-anak masih lebih suci ketimbang kita. Anak tidak punya dendam, anak tidak punya sakit hati. Kenapa kita yang sudah punya anak kadang-kadang sakit hatinya berkepanjangan? Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.